Kisah ini adalah cerita nyata yang diceritakan oleh seorang kiai, pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah, mengisahkan tentang seorang santri yang ditakdir memiliki istri cantik dari bangsa jin. Namun sebelum menikah, ia harus mengalami banyak cobaan yang membuatnya dalam kebingungan. Dan bagaimanakah kisahnya? Monggo disimak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku semua berkenan untuk mensubscribe channel ini. Dan bagi jenengan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di pelosok desa yang cukup tenang, terdapat sebuah pesantren. Pesantren tua yang mengajarkan begitu banyak kitab. Dan diasuh oleh seorang kiai sepuh yang sangat berkarisma. Dan di pesantren ini ada seorang santri muda bernama Rizal. Ia dikenal sebagai pemuda tampan yang taat beribadah. Rizal telah menyelesaikan pengajiannya selama bertahun-tahun di pesantren itu. Dan kini ia menjadi ustadz muda yang dihormati. Namun, di balik wajah tampannya dan kemampuannya dalam ilmu agama, Rizal sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata. Dalam mimpi tersebut, Rizal selalu berada di sebuah istana megah yang dikelilingi pepohonan rindang dan air sungai yang jernih. Namun, yang paling mengganggunya adalah kehadiran seorang wanita cantik yang selalu mendatanginya. Wanita itu selalu mengenakan pakaian putih bersinar dan memiliki wajah yang begitu anggun, berkulit putih dan senyum yang begitu indah. Dan wajahnya tak pernah bisa ia lupakan. Meskipun setiap kali ia terbangun dari mimpi, perasaan takut sekaligus kagum selalu melingkupinya. Suatu malam setelah sholat tahajud, Rizal kembali bermimpi bertemu dengan wanita itu. Kali ini suasana terasa berbeda. Istana itu tampak lebih megah dan wanita tersebut mendekatinya dengan lebih dekat. Ia berbicara, suaranya lembut namun jelas. Namaku adalah Kemuning. Aku adalah putri Raja Jin Muslim yang tinggal di alam berbeda denganmu. Aku datang untuk memenuhi takdir yang telah lama ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah lelaki pilihan yang akan menikah denganku. Tersentak dalam mimpi itu. Meskipun ia merasa sangat kagum pada kecantikan Kemuning, hatinya dipenuhi rasa takut. Baik itu jin muslim maupun jin kafir, tetaplah makhluk dari alam lain. Apalagi memikirkan menikahi seorang jin adalah sesuatu yang mustahil bagi Rizal. Ketika Rizal terbangun dari mimpi itu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia segera mengambil air wudhu dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Namun, mimpi itu terus berulang, malam demi malam. Kemuning selalu hadir, dan semakin lama mimpi itu terasa semakin nyata. Rizal tidak bisa mengabaikan perasaannya. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap wanita dalam mimpinya. Tapi di sisi lain ia tahu ini bukan hal yang biasa. Menyadari bahwa ia tak dapat menghadapinya sendiri, Rizal memutuskan untuk berkonsultasi dengan salah satu kiai di pesantren. Ya, Kiai Umar. Kiai Umar adalah ulama yang sangat bijaksana dan paham banyak tentang hal-hal gaib. Setelah mendengar cerita Rizal, Kiai Umar terdiam sejenak, lalu berkata, "Jin muslim memang ada, dan jika Allah telah menakdirkan pertemuanmu dengan mereka, itu bukan tanpa alasan. Namun berhati-hatilah, Rizal, alam mereka berbeda dengan kita, dan menikahi seorang jin bukanlah perkara yang mudah. Kau harus meminta petunjuk dari Allah. Apakah ini benar-benar jalan yang harus kau tempuh?" Kiai Umar kemudian memberikan beberapa amalan khusus kepada Rizal untuk memperkuat iman dan meminta petunjuk dari Allah. Rizal mengikuti saran Kiai Umar dengan khusyuk.
Setiap hari ia memperbanyak ibadah, berdoa dan beristighfar. Namun, semakin ia mendekatkan diri kepada Allah, semakin sering kemuning muncul dalam mimpinya. Seolah-olah ada kekuatan yang menarik mereka berdua semakin dekat. Hingga suatu malam, kemuning datang lagi dalam mimpinya. Namun kali ini dengan wajah yang terlihat sedih. "Rizal," katanya, "aku tahu engkau ragu dan takut, tapi aku bersumpah demi Allah, aku adalah jin muslim yang taat. Keluargaku telah menjaga syariat Islam selama ribuan tahun. Aku datang bukan untuk menyesatkanmu, tapi untuk menyampaikan takdir yang telah digariskan. Ayahku, Raja Jin Muslim, ingin bertemu denganmu. Jika masih ragu, datanglah ke alam kami dan temui ayahku. Dia akan menjelaskan semuanya." Rizal bangun dengan hati yang penuh kebingungan. Bagaimana mungkin ia, seorang manusia biasa, bisa memasuki alam jin? Namun perasaan penasaran semakin membesar. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Dan setelah berkonsultasi kembali dengan Kiai Umar memberi izin, tetapi dengan syarat Rizal harus tetap berada dalam lindungan doa dan zikir. Dengan izin Allah, Rizal melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk. Dan di malam ketiga setelah sholat tersebut, kemuning datang lagi. Namun kali ini, ia membawa Rizal ke alamnya. Rizal merasakan tubuhnya melayang, dan ketika membuka mata, ia benar-benar berada di istana yang selama ini hanya ia lihat dalam mimpinya. Istana itu megah, dikelilingi taman yang indah dan sungai yang airnya bening. Di depan istana berdiri sosok besar, berwibawa dan bercahaya. Itu adalah Raja Jin Muslim, ayah dari kemuning. Wajahnya bersih dan bercahaya, serta terlihat sangat bijaksana. Rizal merasa tenang di hadapannya. "Assalamualaikum Rizal," kata Raja Jin itu dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Aku telah lama menanti pertemuan ini. Putriku kemuning telah memilihmu sebagai pasangan hidupnya atas kehendak Allah. Kami bukan jin kafir dan jahat. Kami telah hidup di bawah naungan syariat Islam selama berabad-abad. Jika engkau menerima pernikahan ini, maka engkau akan menjadi bagian dari keluarga kami. Dan akan ada tanggung jawab besar yang harus kau emban." Rizal terdiam. Hatinya bergemuruh antara takut dan takjub. Namun ketika ia melihat ke arah kemuning yang berdiri di samping ayahnya, dengan wajah yang penuh harap, Rizal merasa ada ketenangan yang merasuk ke dalam dirinya. Setelah berdoa dalam hati, ia memutuskan untuk menerima takdir ini. Dan Rizal meminta satu syarat sebelum menikah. "Maafkan saya Tuan Raja dan kemuning. Aku ridho jika ini adalah kehendak Allah. Namun aku memiliki syarat sebelum menikah." Silahkan ajukan syaratmu Rizal." "Aku adalah manusia. Dan sudah menjadi kesunahan agamaku, aku harus menikah dengan sesama manusia. Jika suatu saat nanti aku menikah dengan seorang wanita dari alamku, apakah raja dan putri bisa menerimanya?" "Baiklah, jika itu yang menjadi syaratnya," jawab raja dan putrinya. Dan pernikahan pun dilangsungkan di alam jin dengan saksi dari para jin muslim. Meskipun semua terjadi dalam dimensi yang berbeda, Rizal merasa begitu nyata dan sakral. Setelah pernikahan tersebut, Rizal kembali ke alam manusia. Namun, kini ia merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia mampu melihat hal-hal yang tak kasat mata dan memahami alam jin dengan baik. Setelah pernikahan itu, kemuning tidak lagi hadir dalam mimpinya. Ia benar-benar ada di sisi Rizal, meskipun tak terlihat oleh orang lain. Kemudian, Rizal melanjutkan dakwahnya sebagai seorang ustadz. Namun kini dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ia tidak hanya berdakwah kepada manusia, tetapi juga kepada jin. Kemuning
sering membantunya dalam memberikan nasihat kepada para jin yang tersesat, membawa mereka kembali ke jalan Islam. Meskipun pernikahan ini tidak seperti pernikahan manusia biasa, mereka berdua hidup dalam keharmonisan. Rizal selalu menjaga ibadahnya dan memperkuat imannya agar tidak tergoda oleh sisi gelap dari alam jin. Mereka menjalani kehidupan yang unik di antara dua dunia yang berbeda, namun tetap dalam naungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 5 tahun pernikahan mereka, akhirnya Rizal memutuskan untuk mengikuti sunnah nabinya untuk menikah dengan sesama manusia. Ia menikah dengan salah satu putri kiai dari desa sebelah. Kemuning pun tidak merasa keberatan, ia justru sangat mendukung yang dilakukan suaminya. Karena ia juga tidak mau suaminya tidak mengikuti sunnah dari nabinya. Namun, kisah ini bukan tanpa tantangan. Alam jin memiliki hukum dan aturannya sendiri, dan tidak semua jin senang dengan pernikahan antara manusia dan jin. Meskipun mereka sama-sama muslim, ada banyak makhluk gaib yang cemburu dan berusaha mengganggu Rizal. Tapi dengan kekuatan imannya dan dukungan istrinya, mereka mampu melewati setiap rintangan yang datang. Rizal akhirnya memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia telah menikah dengan makhluk dari dunia lain, ia tetap memegang teguh ajaran Islam dan terus berdakwah, membawa kebaikan kepada siapapun, baik manusia maupun bangsa jin. Rizal dan Kemuning menjadi legenda di pesantren itu. Banyak yang datang kepada Rizal untuk belajar tentang ilmu gaib dan cara menghadapi jin. Namun Rizal selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah, Sang Maha Kuasa atas segala alam, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.